Keberadaan perawatan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama SMP, Negeri 1 Parmonangan, Kecamatan Parmonangan, Tapanuli Utara Taput menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan. Pasalnya, kondisi plafon berbagai ruangan seperti ruangan kantor guru, hingga ruangan kelas sudah rusak, bahkan sejumlah kaca nako ruang kelas sudah tidak utuh atau pecah. Begitu juga kondisi kamar mandi, terkesan kurang perawatan, mengeluarkan aroma yang tidak sedap, baunya sangat menyengat. Kurang jelas diketahui apa sebab musabab kondisi itu terkesan dibiarkan, padahal sesuai regulasi biaya untuk pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana sekolah, mendapat kucuran dana dari bantuan operasional sekolah BOS tiap tahunnya. Kami sangat menyayangkan pengelola sekolah yang tidak melaksanakan perawatan terhadap sarana dan prasarana di sekolah ini, ujar sejumlah warga sekitar yang meminta jati dirinya dirahasiakan kepada tim kerja DPC Serikat Pers Republik Indonesia SPRI Taput, Kamis tanggal 19 Oktober tahun 2023. Mereka juga menyebut, kalau pihak sekolah terkesan tertutup soal penggunaan dana BOS yang diterima sekolah tersebut, terus terang, kami selaku orang tua murid tidak mengetahui berapa besaran BOS yang diterima sekolah itu, dan kami juga tidak tahu dana BOS itu untuk apa saja, ujarnya. Menanggapi hal itu, Ketua DPC SPRI Taput, Lamhot Silaban ST, menyebut kalau dana BOS itu merupakan program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berasal dari APBN. Tim SPRI lagi getol-getolnya ketua sekarang dalam investigasi segala bentuk pembangunan baik sekolah, pembangunan desa, walaupun apapun dari dinas yang terkait. Untuk ini ketua kita meminta tanggapan dari ketua seputar investigasi ketua tanggapannya untuk SMP Negeri 1 Parmonangan ketua. Oke, terima kasih rekan-rekan. Di sini kita perlu jelaskan apa yang menjadi program kita di PKJP DPC Seri Taput, dan sebelumnya kita sudah permisi ke dinas terkait investigasi ini. Jadi yang kita temukan di SMP Negeri 1 Sipolon itu, yang kita pertanyakan pertama, dana bosnya kemana? Ya, sementara untuk satu murid saja itu kurang lebih 1.100.000, ya. Dan di situ ditemukan banyak sekali kaca sekolahnya itu pecah-pecah. Plafon bocor, kamar mandi bau amis, bau tidak sedap. Jadi kita pertanyakan itu kepada Ibu Murni Boru Manalu. Tolong diperjelas ke kita, kepada DPC Taput, terkait konfirmasi kami. Jangan didiamkan, Bu. Nanti hal itu akan kita laporkan ke inspektorat. Dan kami akan minta inspektorat Taput memanggil Ibu untuk mempertanggungjawabkan kemana semua penyaluran dana BOS, ya. Dan terkait dana BOS dan peruntukannya itu yang perlu Ibu klarifikasi. Dan yang kedua, masalah proyek yang ada di situ sampai sekarang itu menganga, ya. Tiang-tiangnya pada hancur, yang tanda kutip mungkin alasannya karena gempa. Tetapi itu kalau menurut kita ketika dibiarkan bangunan itu mau roboh, itu sama saja itu untuk menyediakan tempat bagi siswa untuk mencederai, kecelakaan. Bisa saja karena angin nanti tiba-tiba itu roboh. Tolong kepada Sarpas Pendidikan Pak Jepri Lubis, ya kan, tolong ditinjau Pak, tinjau ke SMP itu, pastikan itu Pak, ya. Jangan. Dan satu lagi hal, beberapa kami kunjungi sekolah, dikatakan asal tidak ada guru rapat. Apa tiap hari Pak Kabit Tendi rapat sama Kabit Sarpas, tiap hari rapat ya? Kok nggak pernah ada di sekolah? Alergi sama kami, boleh-boleh saja. Tapi kami ketika konfirmasi by phone, tolong dijawab. Biar kami keberimbangan berita. Nanti katanya itu asumsi, itu kita nggak terima. Di saat kita datang ke lapangan, ke sekolahnya, kunjungi untuk investigasi, ya nggak ada. Ya saya kira seperti itu. Ada lagi. Satu lagi ketua, begitu banyaknya ketua kalau untuk setingkat SD sama SMP tua, ketua di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, hanya itu aja masalahnya ketua. Perawatan berkala kosong. Maksud saya di sini jangan sampai dinas pendidikan tanda petik berubah menjadi dinas peternakan.
diambil telurnya, diambil dagingnya, ditinggalkan kandangnya. Itu yang kita jaga, ya kan? Kepada kadis kita mintakanlah, tolong dilakukan seperti bintek, ya, bimbingan. Bila perlu saja dilakukan oleh kadis Satpras itu, diberdayakan untuk memastikan pekerjaan guru itu atau proses belajar mengajar itu berjalan semestinya, ya kan? Jangan menjadi diambil telurnya seperti itu, nggak boleh-boleh juga itu. Kita ini, tapi kita mau menciptakan SDM unggul. Bagaimana mau SDM unggul? Sekolah aja seperti itu, kepala sekolah entah kemana. Alasan mardapol, ya, tanda kutip ya, mardapol. Masa mardapol siang bolong? Ya, hal-hal yang masuk akal aja lah. Kepada Pak Botor jangan diam aja juga, ya kan? Jangan diam Pak Botor. Jangan takut gara-gara keluarga daftar kepala inspektorat. Jangan juga ada faktor di sini. Kita ke lapangan ini melihat bukan kacamata kuda, ya. Kami wartawan ini melihat secara skala besar berbagai aspek, ya. Banyak yang kami ketahui yang tidak kami publis, ya, karena kami masih menjaga bagaimana Taput ini maju secara SDM, ya kan. Kita nggak semata-mata menganjolkan mental lah, kita tetap membangun. DPC Esperi Taput itu sangat konsisten dengan itu, ya. Dan pemberitahuan juga di seluruh sekolah yang kami terdapat nanti investigasi akan kami bundelkan satu bundel dan akan kami laporkan. Kami laporkan ke inspektorat dulu, baru ke Kejaksaan Negeri Taput. Ketika tidak ada respon, kita akan bawa ke Kejati. Dan tidak juga respon, kupastikan akan sampai ke KPK. Itu janji saya sebagai ketua DPC Esperi Taput, ya. Terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih Ketua. Besar nominalnya, lanjut Lamhot ditentukan dalam petunjuk teknis Juknis yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Besaran nominal untuk setiap peserta didik dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk SD kurang lebih di kisaran Rp800.000 per peserta anak didik tiap tahun, sedangkan untuk peserta didik SMP, sebesar Rp1 juta, dan untuk SMA SMK sebesar Rp1,4 juta per peserta anak didik tiap tahun, yang penyalurannya per triwulan, terangnya. Salah satu komponen pembiayaan dari dana BOS ini kata Lamhot, adalah untuk pemeliharaan sarana prasarana sekolah yang meliputi, pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, atau jendela, lantai atau fasilitas sekolah lainnya. Jadi menurutnya, kondisi sekolah SMP Negeri 1 Parmonangan yang kini disoroti itu seharusnya tidak boleh terjadi, mengingat pemerintah pusat maupun melalui pemerintah kabupaten setiap tahunnya memberikan anggaran untuk biaya renovasi gedung dan bangunan. Sementara itu, Kepala Sekolah SMPN 1 Parmonangan, Murni Manalu, yang dihubungi melalui telepon selulernya, mengatakan kalau dirinya sedang tidak berada di sekolah, dan menyarankan wartawan untuk bertemu dengan bendaharanya, lagi Mardapol Pak, maksudnya dalam bahasa Indonesia, lagi sedang ngurut saya Pak, jadi sama bendahara aja ngomongnya, ujarnya. Namun mengingat jawaban yang tidak relevan, wartawan pun menolak bertemu dengan bendahara dimaksud dan pamitan pulang. Dari Sisordak Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Berita Fakta News 24.com melaporkan.